Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Challenge Sejarah. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang Candi Borobudur. Ternyata bukan Candi Buddha. Menurut sejarawan lokal asli bangsa Indonesia, Santo Saptapiliang, yang telah banyak meneliti situs sejarah di Nusantara ini, berkesimpulan bahwa situs sejarah Borobudur tidak berdasar pada ajaran Buddhisme. Patung orang dengan posisi duduk bersila, juga relief dinding di sekeliling situs Borobudur, bukan biografi Y.M. Siddhartha Gautama. Para pesiarot Tiongkok dari Payen 399 sampai 414 Masehi sampai Ising 671 sampai 695 Masehi datang ke Nusantara terdahulu untuk belajar, bukan membawa Buddhisme dari negaranya dan disebarluaskan ke Nusantara. Palembang bukanlah pusat Buddhisme di masa lalu. Inilah sejarah yang harus diluruskan, yang sebelumnya banyak berdasarkan penelitian sejarah kolonial. Penggalian yang paling penting oleh para sarjana Buddhis Indonesia adalah konsep ketuhanan dalam Buddhisme, yang diadopsi dari berbagai penelitian teks-teks kuno dalam buku Sanghyang Kamahayanikan. Ajaran leluhur bangsa Indonesia yaitu konsep Yang Widi Tunggal. Atas dasar penjelasan ini, harus diteliti ulang mengapa negara memasukkan ajaran Buddha menjadi salah satu agama resmi negara. Ajaran Buddha ini mulai terpublikasi ketika Biku Asin Cinarakita mencetuskan ide mengatakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di situs Borobudur pada 22 Mei 1953, sehingga mulai saat inilah dikenal Borobudur berdasar Mahayana sebagai Candi Borobudur di Nusantara pada abad 4 Masehi sampai dengan 7 Masehi. Tidak tercatat misionaris India datang ke Nusantara, malah sebaliknya, justru pesiarat Tiongkok yang datang ke Nusantara ini untuk belajar dan mencatat ajaran dharmik original yang telah ada lama di Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan oleh Nusantara. Apalagi jika dibilang bahwa Palembang adalah pusat ajaran Buddhis. Para pesiarat Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk belajar dan mencatat ajaran dharmik original dari Nusantara dan dibawa ke negerinya masing-masing, yang tercatat adalah Pahuan 337 sampai 422 Masehi. Catatan perjalanan diterjemahkan dan diberi catatan oleh Korean Recension dari teks bahasa Mandarin oleh James Lake, yang dilihat Pahuan bangunan dengan patung di dalamnya. Di samping pohon besar adalah situs mendut. Pada tahun 399 sampai 414 Masehi, Pahuan dalam perjalanan di Swarna Dwipa mencatat, mengikuti Sungai Ponai adalah Sungai Panai Kampar, di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan berjalan berputar mengelilingi toba atau stupa. Juga 4 guru duduk di 4 sudut. Di tempat ini menara telah didirikan. Songyung 518 sampai 521 Masehi mencatat adanya kekuasaan yang disebutnya Saka Kesatrapas. Dari identifikasi koin diduga telah ada sekitar tahun 225 Masehi dengan gambar toba atau stupa Muara Takus. Pada tahun 602 sampai 664 Masehi, Yen Sang mencatat apa yang dilihatnya di Swarna Dwipa. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Wining 664 sampai 667 Masehi melakukan perjalanannya selama 3 tahun di Pulau Jawa untuk menerjemahkan sebuah sutra tentang pemahaman kehidupan setelah kematian di Nusantara ini bernama Swarga. Penerjemahan dibantu seorang pakar Jawa yang bernama Jana Badra. Swarga bukan nirwana, Ising atau Yijing. Tahun 671 sampai 695 Masehi. Pengelana asal Tiongkok
yang datang ke Nusantara 3 kali, berangkat dari Guangzhou, berlayar 20 hari selama 10 tahun di Sriwijaya 685 sampai 695 Masehi. Ia tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya, 2 bulan di Melayu untuk belajar Dharma. Leluhur bangsa di Nusantara ini terdahulu para Brahman, disebut oleh sejarawan Eropa sebagai Brahmanisme. Sebelum Veda, dituliskan mereka dalam Komsaka para Aryan, bernama ajaran dharmik original. Keluar Nusantara mendasari lahirnya Buddhisme, Hinduisme, dan Jainisme. Dharma adalah ajaran asli Nusantara Komsaka, nenek moyang di Nusantara ini. Disinilah sumber awal ajaran dharmik original. Kemudian pada era setelahnya, tercatat para tokoh pelopornya. Dharma Tasa 700 sampai 620 sebelum Masehi, Dharmapala 670 sampai 580 sebelum Masehi, Sanjaya Balata Putra 600-an sebelum Masehi, Tariputra 568 sampai 484 sebelum Masehi, Suwarna Dwipa Dharma Kirti 610 sampai 520 sebelum Masehi. Ada 2 nama pada masa berbeda. Kumarila pada 1 618 sampai 540 sebelum Masehi, Adi Sangkara 569 sampai 537 sebelum Masehi, Sri Janayasa Tapuntahyan 671 sampai 702 Masehi, Rasi Parkendia abad ke-9 Masehi. Mereka adalah putra Nusantara pelopor dharmik original yang landmarknya ada di Muotakui, yang kini dikenal dengan nama Muara Takus. Situs sejarah ini adalah pusat peradaban maju sebelum 78 Masehi. Nalanda Copper Plate ditemukan di Wihara 1 Nalanda di India. Tertulis Raja Pala, keturunan Sailendra, bernama Pala Putra Dewa dari Suwarna Dwipa, Universitas Nalanda di Bihar, India. Didirikan pada tahun 427 Masehi, dibangun oleh dan atas prakarsa Sailendra Sriwijaya dari Sumatera. Beliau membangun Nalanda demi kepentingan pengembangan ajaran yang pusatnya pendidikan itu ada di Nusantara, di Universitas Nalanda di Bihar, India, tepatnya di situs kuil nomor 3, disebut dengan nama Stupa Sariputra. Panel relief terpahat di atas menara. Sariputra adalah putra dari ibunya Sari. Karena namanya ibunya, ia disebut Sariputra, ayahnya Matara. Nama ibu dan anaknya jelas nama Nusantara. 12 kata swarga bukan nirwana atau nibbana, dan kata yang lainnya adalah Kusala Dharma Bejana, dan Mejakya ini membuktikan bahwa di tanah inilah ajaran dharma original berawal dan berasal kini tersimpan sempurna di Bali. Di masa lalu, di bawah leluhur kita kaum Caka, Saka atau Cakya, Wana Cakapala ini terpublikasi bernama Borobudur. Terdapat ada 160 panel pada relief dasar Borobudur yang kini tidak diekspos bahasa dan ajaran yang mendasarinya asli ajaran leluhur kita, bukan dari India. Timbul pertanyaan penting, kapankah dan siapakah misionaris, pendakwah, pengajar atau pendakwah orang suci India ke Nusantara ini, sehingga situs-situs dan kerajaan Islam di Nusantara disebut berasal dari ajaran Hindu atau Buddha.